Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jabrastio dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video ini saya akan mengerjakan lab 1312 yaitu lab implement BGP Communities. Langsung saja ke proses pengerjaannya. Di sini untuk topologinya kita buat terlebih dahulu. Di sini membutuhkan 3 router. Berikutnya kita ubah dulu namanya. Ini menjadi R1, ini menjadi R2, dan yang ini R3. Berikutnya kita hubungkan kabel. Di sini kita add links. Berikutnya kita tambahkan kabel serial. Berikutnya kita hidupkan labnya. Kita tunggu sebentar ini. Di sini untuk addressing table, objektif, ada 3 objektif. Langsung saja ke part pertama. Nah, ini tadi membangun topologi dan juga pengkabelan. Kita masuk ke step kedua, configure basic setting for each router. Yang pertama kita konfigurasi untuk R1. Ini kita pilih console, open console. Di sini kita enable. Berikutnya di sini kita hapus IP domain lookup-nya, lalu kita hostname menjadi R1. Berikutnya kita konfigurasi konsol, kita beri banner MOTD, dan kita enable IPv6 routing. Berikutnya kita konfigurasi interface. Yang pertama di sini interface G000. Di sini G000 itu yang mengarah ke R2. Berarti di sini interface G0/0. Di sini kita beri IP address 10.121 dan kita berikan IP versi 6. Berikutnya untuk interface serial 10. Di sini kita berikan IP address 10.131 dan kita berikan IPv6-nya. Berikutnya untuk interface serial 11. Di sini kita berikan IP address 10.1.3.129 dan kita berikan IPv6-nya.
Berikutnya kita konfigurasi untuk interface loopback 0 dan loopback 1. Di sini untuk loopback 0 kita berikan IP address 192.168.1.1 dan juga kita berikan IP versi 6. Berikutnya untuk interface loopback 1 salah tadi ini. Ini kita hapus dulu. Berikutnya kita berikan untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address 192.168.165 dan juga kita berikan konfigurasi IPv6. Selanjutnya kita konfigurasi untuk R2. Di sini kita konsol, lalu kita pilih Open Console. Di sini kita enable terlebih dahulu. Berikutnya kita hapus IP domain lookup, lalu kita hostname menjadi R2. Berikutnya kita konfigurasi konsol dan kita berikan banner MOTD, lalu kita izinkan untuk IPv6 routing. Berikutnya kita konfigurasi interface G000. Ini yang mengarah ke R1. Berarti di sini INT N0/0. Di sini kita berikan IP address 10.122 dan juga kita berikan IPv6. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G001. Di sini yang mengarah ke R3. Berarti di sini interface E0/1. Di sini kita berikan IP address 10.232 dan kita berikan IPv6 address. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 0. Di sini kita berikan IP address 192.168.21 dan juga kita berikan IP versi 6. Berikutnya untuk interface loopback 1 kita berikan IP address 192.168.265 dan juga kita berikan IP versi 6-nya.
Berikutnya kita konfigurasi untuk R3. Di sini kita enable terlebih dahulu. Berikutnya kita hapus IP domain lookup, lalu kita hostname menjadi R3. Berikutnya kita konfigurasi konsol dan kita berikan banner MOTD dan juga kita enable untuk IPv6 routing. Berikutnya kita konfigurasi interface. Yang pertama G000 ini yang mengarah ke R2. Berarti di sini INT 0/0. Di sini kita berikan IP address 10.233 dan juga IP versi 6-nya. Berikutnya untuk interface serial 10, di sini kita berikan IP address 10.133 dan juga kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya untuk interface serial 11. Di sini kita berikan IP address 10.131.30 dan juga kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya kita konfigurasi interface loopback 0. Dan yang terakhir kita konfigurasi untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address 192.168.365. Berikutnya di part kedua, configure and verify multi-protocol BGP on all routers. Di step yang pertama, pada R1, create the core BGP configuration. Kita masuk ke R1. Di R1 ini kita masuk ke mode BGP dengan AS number 6500. Berikutnya kita konfigurasi untuk router ID. Di sini kita berikan router ID 1111. Berikutnya kita disable untuk IPv4 unicast. Berikutnya kita konfigurasi semua neighbor untuk R1. Ini yang pertama dari 10.122, berikutnya dari 10.133, dan yang terakhir dari 10.13130. Nah, berikutnya ini IP versi 6. Jadi step 2, pada R1 kita konfigurasi IPv4 unicast address family. Di sini kita masuk mode address family. Berikutnya kita
konfigurasi network statement untuk IPv4 loopback 0 dan loopback 1. Nah, di sini network dari loopback 1 dan loopback 0. Nah, berikutnya kita nonaktif IPv6 neighbor dan kita aktifkan untuk IPv4 neighbornya. IPv6 kita nonaktifkan dan IPv4-nya kita aktifkan. Ini untuk IPv4-nya kita aktifkan 10 122 dan 10 133 dan juga 10 13130. Berikutnya pada R1 kita konfigurasi IPv6 Unicast Address Family. Nah, di sini kita konfigurasi untuk IPv6 Unicast. Berikutnya kita konfigurasi network loopback 0 dan loopback 1. Berikutnya kita aktifkan untuk IPv6 neighbornya yang tadi kita nonaktifkan. Berikutnya di step keempat, verify that MPBGP is operational. Di sini di R1 kita lihat untuk memverifikasi MPBGP. Nah, di sini untuk summary dari Unicast-nya. Berikutnya kita lihat untuk IPv6-nya. Nah, ini untuk IPv6-nya. Berikutnya di bagian C untuk melihat specified BGP table. Nah, kita lihat BGP table-nya untuk IPv4. Nah, ini adalah BGP table. Dan kita lihat juga untuk IPv6-nya. Nah, ini untuk IPv6. Berikutnya kita lihat routing table. Nah, ini adalah routing table BGP-nya untuk versi IP versi 4. Nah, sekarang kita lihat yang IP versi 6. Nah, ini yang IP versi 6. Berikutnya di part 3, configure and verify BGP communities on all routers. Berikutnya di sini di bagian A kita
Jalankan perintah global configuration yang mengizinkan konfigurasi dan menunjukkan community information. Nah, sini kita jalankan perintah ipbgp community new format. Berikutnya kita tambahkan neighbor. Kita masuk ke mode BGP. Di sini kita masuk ke mode address family. Nah, ini kita tambahkan neighbornya. Ini untuk IP versi 4. Berikutnya kita tambahkan neighbor untuk IP versi 6. Ya, terakhir, setelah itu kita exit. Di step kedua, configure and verify the effect of the non-export community. Di router 2, kita jalankan perintah show BGP IPv4 unicast untuk melihat available BGP patch ke 192.168.3.0. Nah, sini dua available melalui 6.500 dan 300. Nah, ini adalah petnya atau jalurnya. Berikutnya di bagian B, di kasus ini kita lihat bahwa ada dua jalur dari R3 dan dari R1. Nah, di sini akan membingungkan. Nah, jadi sini kita akan membuat match source address ke arah R3 saja. Di sini kita masuk ke R3. Di sini kita buat IP prefix list. Ini untuk IPv6. Berikutnya di bagian C, kita bangun roadmap untuk IPv4 dan IPv6 pada router 3 menggunakan prefix list. Nah, di sini kita set no export additive. Nah, di sini kita buat roadmap. Nah, berikutnya kita set community ke no export additive. Kita exit.
Berikutnya kita beri roadmap 20. Nah, di sini kita set ke community internet aditif. Kita exit. Berikutnya kita buat roadmap permit 10. Nah, di sini kita buat untuk IP versi 6. Kita ubah menjadi community no export aditif. Kita exit. Berikutnya di sini kita buat roadmap permit 20. Kita set menjadi community internet aditif. Nah, di sini kita apply untuk roadmap yang baru kita buat. Nah, di sini kita masuk ke mode BGP configuration. Kita masuk ke address family IP versi 4. Nah, di sini kita tambahkan neighbornya untuk versi IP versi 4. Berikutnya kita tambahkan untuk IP versi 6. Berikutnya kita reset licenses dengan outbound outbound rule outbound traffic ke R1. IPv4 dan juga IPv6. Berikutnya pada R2 kita cek, kita jalankan perintah show BGP IPv4 unicast. Nah, sini berikutnya kita cek untuk IPv6-nya. Berikutnya di step ketiga, add private community information to routes advertised by R1. Di R1 ini kita buat dua rute maps. Satu map menambahkan 650-400 ke IPv4 routes, dan yang kedua 650-600 ke semua IPv6 yang ada di R2. Di sini kita buat yang pertama roadmap fcom permit 10. Nah, sini kita set community 650-400 aditif.
Kita exit. Sekarang kita buat yang 650 600. Ini untuk IP versi 6. Berikutnya di bagian B, apply appropriate route map to the appropriate R2 library statement. Di sini kita masuk ke konfigurasi BGP, lalu kita masuk ke mode address family IPv4. Nah, di sini kita berikan labelnya dan juga kita berikan untuk IP versi 6. Berikutnya kita end. Nah, di sini bagian C kita clear untuk kita reset dengan perintah clear untuk BGP IPv4 dan BGP IPv6. Nah, di sini bagian E kita jalankan perintah show BGP IPv4 unicast. Ini kita jalankan di R2. Nah, ini untuk IP versi 4 dan ini untuk IP versi 6. Berikutnya di step 4 configure community based route filtering and manipulation. Nah, di sini kita buat dua community list di R3. Berikutnya di R3 kita buat pair of route map that use the newly created community list. Nah, jadi kita buat route map yang digunakan itu yang paling terbaru. Di sini yang pertama menggunakan 650 400 ini ke semua, dan yang kedua 650 600 ini ke local preference, dan untuk ini 650 600 tidak akan dimodify. Nah, sini kita langsung buat. Berikutnya kita buat untuk IPv6. Di sini kita ubah menjadi 250 sesuai dengan permintaan. Berikutnya kita ubah menjadi kita berikan roadmap permit
20. Nah, berikutnya kita apply roadmap ke appropriate roadmap ke appropriate R2. Dari R3 kita apply ke R2. Di sini kita masuk ke mode BGP, kita masuk ke mode address family. Nah, ini kita apply label ke R2. Dan juga kita tambahkan untuk IPv6-nya. Berikutnya kita end. Nah, di sini kita reset inbound traffic ke R2. Berikutnya kita jalankan perintah show BGP IPv4 unicast. Nah, di sini tidak ada. Nah, ini adalah BGP table yang baru kita konfigurasi. Berikutnya kita lihat untuk yang versi 6, versi IP6. Nah, ini untuk IP versi 6. Baik, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.